Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kembali kita akan membahas soal SMA. Kamis ya, tanggal 4 Juli. Juni ya, bukan Juni. Kamis tanggal 4 Juni. Oke, kita akan kerjakan mulai nomor 1. Apakah X sama dengan 3 merupakan solusi dari persamaan berikut? Jelaskan alasanmu. Ya. Ini adalah bentuk dari eksponensial. Kalau ini merupakan X sama dengan 3 merupakan solusi, artinya kalau kita substitusikan ke sini, jawaban yang kiri dan kanan adalah sama. Ya, coba kita masukkan saja langsung. Ya, 3 kali X, 3 kali 3 adalah 9. Berarti di sini 9 tambah 1 dipangkatkan dengan 2X min 4 ya. 3 kali 2 adalah 6, 6 dikurangi 4 ada 2. Ini apakah sama dengan di sini 8 berarti ya, X-nya diganti 3, 8 pangkat 2. Ternyata bukan ya, 10 pangkat 2 itu tidak sama dengan 8 pangkat 2. Ya. Suatu persamaan dengan bentuk di sini pangkatnya sama ya. Jadi secara umum ya, persamaan ini adalah persamaan di mana ini enaknya saya nerangkannya biar persamaan fx ya di pangkat gx misalnya ini sama dengan yang sama yang atas ya. Di sini sama hx misalnya. Di sini pangkat gx juga. Ini akan memiliki penyelesaian itu apabila apa? Apabila gx ya sama dengan 0. Ini baru akan memiliki penyelesaian dengan syarat ya gx-nya 0 tetapi fx dan hx tidak boleh 0. Ya, fx dan hx tidak boleh 0 atau ya apabila fx dan hx masing-masing bernilai 1 ya atau fx bukan harus bernilai 1, pokoknya fx sama dengan hx gitu aja pasti sama dengan hx. Nah, apakah mungkin ya ini dengan x yang sama menghasilkan nilai yang sama? Tidak kelihatannya. Nah, kemungkinan jawaban ya yang paling mungkin apabila di sini 0 ya 2x min 4 ini harus sama dengan 0. Posisi gx-nya sama dengan 0 artinya 2x sama dengan 4 ya atau x sama dengan 2. Nah, kalau kita masukkan nilai ini maka nanti 3 tambah 1 3 kali 2 ya. Saat x sama dengan 2 3 kali 2 adalah 6 tambah 1 7 pangkat 0 ini apakah sama dengan ini x-nya diisi 2 ya. Ya kebetulan ini 7 juga ya. X-nya 2 tambah 5 7 ya. 7 juga ini. 7 pangkat 0. Nah, apalagi ini. Ya jelas X sama dengan 2 adalah solusi. Ini 7 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat 0. Jelas X sama dengan 2 adalah solusi. Jelaskan alasanmu tidak sesuai dengan perhitungan. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah X sama dengan 2 ya. HP dari persamaan di atas adalah X sama dengan 2. Oke. Kita akan lanjutkan, ini benar ya. Ini 7, 3 kali 2 tambah 1, 7. Oke. 7 pangkat 0 ini 1 ya. 7 pangkat 0, catatan. 7 pangkat 0 ini 1. Atau berapapun pangkat 0 itu 1. Ya, fx ini pangkat 0 ini adalah 1 asal fx tidak sama dengan 0 ya. Oke, syarat. Kita lanjutkan nomor 2. Ini menyatakan bahwa persamaan eksponen berikut tidak memiliki penyelesaian. Apakah kamu setuju dengan pernyataan Ani tersebut? Ya, di bentuk ini adalah bentuk, wah ini semuanya beda. Jadi fx ya pangkat hx ini sama dengan gx pangkat jx misalnya. Ya. Nah, di sini akan memiliki penyelesaian jika
Hx sama dengan Jx sama dengan 0. Hx sama dengan Jx sama dengan 0 atau Fx sama dengan Gx sama dengan 1. Jika ininya 1 ya, atau di sini pangkatnya 0 atau pokoknya 1. Dengan yang lain tidak 0 ya, dengan yang lain tidak 0, dengan syarat yang lain tidak 0. Ya, ini 0 dengan syarat Hx dengan Jx sama dengan 0 dengan syarat ya Fx tidak sama dengan 0 dan di sini Gx tidak sama dengan 0 dan di sini sama dengan 1 dengan ini kita tambah syarat atasnya 0 boleh. Oke. Kita coba cari saat ini mungkin tidak sama dengan 0. Ya, mungkin tidak sama dengan 0. Kemungkinan kalau ini 0 ya, kemungkinan ya, alternatif penyelesaian kita coba masukkan saat X plus 2 sama dengan 0. Atau alternatif penyelesaian ya. Kita coba cari saat X tambah 2 sama dengan 0, yaitu X sama dengan min 2. Coba kita masukkan X sama dengan min 2. Kalau X kita masukkan min 2, maka di sini akan menghasilkan min 2 ya. Bagaimana kalau ini 0 dipangkatkan berapapun ya. Jadi ini 0 ya. Dipangkat 0 itu bisa dipangkat apa enggak, kita coba. Ya, 0 pangkat 5 gitu ya, pangkat 5. Hasilnya adalah 0. Bisa kan? Oke. Jadi ini adalah 0 pangkat berapa? 2x tambah 6. Ini min 4 ini pangkat 2. Ini sama dengan 0 ya. Apakah yang kanan coba? Ini kalau kita masukkan 0, x-nya min 2, ini akan menghasilkan min 2 kuadrat adalah 4 ya. 4 x-nya min 2 ya. Ini akan min 8 ditambah 4. Loh, 0 juga. Ya. Ini dipangkatkan 3x tambah 5, 3x tambah 5 min 6 ya, min 1. Nah, di sini 0 pangkat 0 ini adalah 0 ya, 0. Tapi kalau ini yang jadi masalah, 0 pangkat min 1 ini 1/0 ini enggak bisa. Ini jelas enggak bisa. Ya. Ininya tidak terdefinisi kalau ini, tidak terdefinisi. Karena 1/0 itu tidak terdefinisi. Kita coba ya. 0 pangkat min 1 dalam kurung min 1 ya, kurung tutup sama dengan invalid input, tidak bisa ya. Apakah setuju dengan Ani menyatakan bahwa persamaan eksponensial tersebut tidak memiliki penyelesaian? Apakah kamu setuju? Nah, ini jadi setuju. Kalau ini pangkatnya tidak min 1, bisa. Ya, kalau dimasukkan min 2. Yang jadi masalah kalau dimasukkan min 2 pangkatnya min 1. Ini tidak bisa. Alternatif kita cuma ini aja, senjata kita. Atau saat fx dan gx sama dengan 1. Ya, ini yang pertama jelas gagal. Coba yang kedua. Yang kedua saya akan coba pakai warna coklat. Ya, bisa enggak ini menghasilkan 1. Saat ini kalau menghasilkan 1, x-nya min 1. Ya. Jadi kalau ini x-nya sama dengan min 1, di sini akan menghasilkan 1. Apakah di sini akan menghasilkan 1? Min 1 kuadrat adalah 1, min 4 tambah 4. Oh iya, bisa. Ya. Saat x-nya 1, ya, saat x sama dengan 1, min 1 maksud saya, min 1, maka di sini akan menghasilkan 1 pangkat min 1 pangkat 4.
sama dengan ini kalau dimasukkan min 1 ya, X sama dengan min 1 hasilnya adalah 1 ya ini ya. 1. Karena hasilnya 1, maka di sini akan menjadi 1 pangkat ini min 1 2. Ya. 1 pangkat 4 ya 1, 1 pangkat 2 ya 1, 1 sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah saat X sama dengan min 1 ya. Himpunan penyelesaiannya adalah saat X sama dengan min 1 ya. Jadi ternyata salah. Apakah kamu setuju dengan pernyataan ini? Tidak ya. Kenapa alasannya? Karena memenuhi ya. Saat X min 1 memenuhi, himpunan penyelesaiannya ada ya, himpunan ada yaitu min 1, X sama dengan min 1. Oke. Soal berikutnya, hitunglah jumlah akar persamaan berikut. Hitung jumlah akar persamaan. Nah, kita kalau punya A ya di pangkat B plus C, itu artinya A pangkat B dikali A pangkat C. Jadi ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1. Dikurangi 28 dikali 3 pangkat X tambah 9. Kemudian 3 pangkat 2X ini bisa kita tulis 3 pangkat X, 2-nya di luar. Ini boleh ya. Jadi ini adalah 3 kali 3 pangkat X kuadrat dikurangi 28 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Dengan memisalkan M adalah 3 pangkat X, maka kita dapat persamaan kuadrat 3M kuadrat dikurangi 28M tambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan di sini. Di sini adalah 3M, di sini adalah M. 9 kali 3 27 ya. Jadi ini adalah 9, ini min 9 dan ini min 1. Maka 3M sama dengan 1 atau M sama dengan 1/3 dan di sini M sama dengan 9. Kita masukkan ya. 3 pangkat X sama dengan 1/3 ini jadikan 3 pangkat min 1. Maka X sama dengan min 1. Ya, ini adalah X yang pertama. Ya, kemudian kalau M sama dengan 9, 3 pangkat X adalah 9 adalah 3 pangkat 2. Ya, maka X2-nya, ya, jawaban keduanya yaitu saat X sama dengan 2. Ini adalah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian itu nanti adalah min 1 dan 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi jawabannya X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Hitunglah jumlah akar-akar. Yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaan. Ya, jumlah akar-akar persamaan berarti X1 tambah X2 sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Ini adalah jawaban akhirnya. Ya, sesuai dengan pertanyaan, hitunglah jumlah akar-akar persamaan berikut. Oke. Sebenarnya kalau jumlah akar-akar persamaan ya kita enak cari gini aja, manual aja. Dengan rumus, masalah ini masih dalam bentuk permisalan. Misalnya kita pakai rumus, ya ini alternatif cara ya, alternatif cara. Misalnya harus pakai rumus, ini saya pakai yang hitam ya. 3 di sini 3M kuadrat minus 28M tambah 9 sama dengan 0 ya. Kalau jumlah kita pakai rumus kali malah X1 M1 kali M2 ya. M1 kali M2 adalah C per A ya, C per A, maka di sini C-nya adalah 9, A-nya adalah 3 sama dengan 3. Padahal M1 dan M2, M1 adalah 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2 sama dengan 3 pangkat 1 ya. Kemudian ini akan menjadi 3 pangkat X1 tambah X2 sama dengan 3 pangkat 1. Maka X1 tambah X2 sama dengan 1. Ini adalah alternatif penyelesaian. Mungkin lebih cepat ya. Kalau ini kita cari nilai M-nya dulu, nilai X1, X2 baru kita jumlahkan. Kalau di sini kita menggunakan rumus langsung. Ya, rumus umumnya jika saya punya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 kali X2 adalah C per A dan X1 tambah X2 adalah min B per A. Oke.
Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Ya, jadi tunggu aja pembahasan dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.